Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 24 Rabi' bulan Jumadal Ula 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Januari 2021. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kenikmatan dan kesempatan. Dan saat ini kita bisa bermuajahah, bertemu meskipun secara virtual. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua. Ya, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wal muslimat. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih mengenai masalah zakat. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu babun fi zakati urudi at-tijarah. Ya. Al-urud, ya, jam'u ardin, ya, yaitu zakat tentang, ya, urudut tijarah adalah zakat barang dagangan. Ya. Jadi di sini kita akan berbicara tentang orang yang sebagai pengusaha, ya, pemilik, ya, pemilik toko, pemilik barang dagangan. Nanti di dalamnya semua masuk, bisa online dan sebagainya, ya. Al-urud jam'u ardin. Urud ini adalah kata plural dari kata ardin, yang artinya adalah ma'u'addu li bai'in wa syira'. Segala sesuatu yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Ya, itu namanya barang dagangan. Ya, barang dagangan berarti segala sesuatu yang memang disiapkan untuk diperjualbelikan. Li ajri ar-ribah. Orang namanya jual beli, berdagang, tentu tujuannya adalah keuntungan. Ya. Summiya bidzalika li'annahu, ya, dinamakan seperti itu kenapa? Li'annahu yu'radu li yuba' wa yustara. Yang memang barangnya tersebut adalah untuk ditawarkan. Ya, ditawarkan agar dibeli atau dijual. Au li'annahu yu'radu summa yazul, atau dia dipamerkan kemudian barang tersebut menjadi hilang. Maksudnya ada yang membelinya, ya. Sehingga bahasanya arad. Arad itu sebenarnya bermakna ma'rad artinya adalah pameran. Namanya pameran itu kan berarti isinya dagangan semua. Ya, jadi barangnya itu bermakna arud, sehingga zakat urudut tijarah, sehingga ada namanya pembahasan zakat barang-barang dagangan.
Wad dalil ala wujubiz zakah fi urudi tijarah. Ya. Dan dalil tentang kewajiban zakat dalam barang dagangan ini apa? Lihat firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim sodaqotan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah ya dari harta-harta mereka itu sedekah atau zakatnya, yang mana dengan tujuan apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan, wa tuzakkihim biha, dan membersihkannya, ya, mensucikan jiwa dan membersihkan hartanya. Begitu juga dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25. Allah Ta'ala berfirman, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ya, dan orang-orang yang pada hartanya itu ada hak yang diketahui. Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta maupun orang yang miskin tapi tidak mau minta-minta. Ya. Jadi, Masya Allah, ada orang miskin yang tidak mau minta-minta. As-sa'il, sa'il itu adalah orang pengemis. Ya, mahrum, orang yang mengharamkan diri, ya, mengharamkan dirinya dari meminta-minta, meskipun dia sebenarnya dalam keadaan kekurangan. Ya, dinamakan mahrum, mengharamkan dirinya dari meminta-minta. Yang inilah yang justru kita khawatirkan. Ya, yang mahrum ini, orang yang miskin menutupi kekurangannya. Yang ini yang betul-betul harus kita bantu. Ya, berbeda dengan sa'il. Kalau sa'il itu adalah orang yang meminta. Namun orang yang meminta di sini asalkan ya, jadi kalau dia meminta, meskipun nanti mohon maaf dia adalah orang kaya, meskipun dia nanti memiliki memiliki punya segala-galanya, tapi masih begini tangannya, masih meminta, itu namanya juga pengemis. Dalam sebuah riwayat dikatakan, jadi Rasul pernah ditanya, ada orang yang datang meminta padahal dia sedang naik onta. Apakah dikasih dan sebagainya? Iya. Dia terhitung sebagai pengemis. Subhanallah. Ternyata pengemis itu bukan hanya dari kalangan orang miskin. Dari orang kaya pun ada. Yang bagaimana namanya pengemis itu adalah meminta-minta. Ya. Maka tidak boleh. Di dalam Islam ini sebenarnya tidak boleh meminta-minta menjadi pengemis. Kecuali memang ada dalam keadaan yang sangat darurat. Ya. Kalau bukan dalam keadaan darurat, berusaha untuk memaksimalkan dirinya sendiri. Ya, jangan sampai meminta-minta yang akan mengurangi martabat seorang tersebut, akan mengurangi derajat orang tersebut di hadapan orang lain. Ya. Jadi dalam harta-harta, artinya dalam kewajiban harta zakat itu adalah yang mana nanti akan dibagikan kepada para pengemis atau orang miskin yang memang tidak mau meminta. Mereka punya hak terhadap harta-hartanya orang kaya. Wa urudut tijarah hiya aghlabul amwal. Dan barang dagangan ini, ya, ia adalah harta yang paling banyak dimiliki oleh seseorang. Ya, biasanya memang kan kekayaan itu dihasilkan dari usaha. Ya, kekayaan itu dihasilkan dari jual beli. Ya. Fakanat aula bidukhuliha fi umumil ayat, sehingga zakat tentang barang dagangan ini lebih utama, ya, dimasukkan ke dalam keumuman ayat tentang masalah zakat. Warawa Abu Dawud an Samarah, ya, diriwayatkan dari Abu Dawud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija az-zakata. Ya, kami diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengeluarkan zakat mimma nu'idduhu lil bai', yaitu dikeluarkan zakatnya dari apa? Dari segala sesuatu yang disiapkan untuk dijual belikan.
yang akan diperdagangkan. Menunjukkan hadis ini ya segala sesuatu barang dagangan apapun itu nanti ya maka akan ada nilai zakatnya. Wali annaha amwalun namiyah. Kenapa namanya barang dagangan dalam jual beli itu biasanya amwal. Jadi namanya jual beli itu ada harta yang tumbuh. Ya, orang nyari keuntungan pasti artinya ya dalam perdagangan ya akan ada yang namanya pertumbuhan ekonomi. Ya, uangnya akan semakin banyak. Ya. Fawajabat fiha zakah, maka diwajibkan di dalamnya ada zakat. Semacam apa? Kabahimatil an'am as-saimah. Seperti binatang ternak. Ya, yang digembalakan. Ya. Jadi kan kita sudah belajar tentang zakat dari binatang hewan ternak. Ya, bagaimana tentang syarat-syaratnya. Ya, begitu juga dalam hal seperti ini barang dagangan tentu lebih utama. Wa qad haka ghairu wahidin ya ijma'u ahli ilmi, dan disebutkan bahwasanya bukan hanya satu ya bahkan banyak para ulama ya ala anna fil urudi allati yuradu biha tijarah, yang mana barang dagangan yang memang diinginkan, yang namanya barang-barang itu yang diinginkan adalah perdagangan, maka ada yang namanya zakah. Idza hala 'alaiha al-haul, tentu apabila sudah mencapai yang namanya haul, mencapai 1 tahun penuh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, Syekhul Islam mengatakan al-a'immatul arba'ah wasairul a'immah, imam yang 4. Berarti di sini imam yang 4 ya. Kemudian dan imam-imam yang lain, artinya apa? Ternyata Masya Allah ya, madhab itu bukan hanya 4 saja, ternyata banyak ya, termasuk ada namanya madhab Abu Sufyan, ada nanti nama madhab Az-Zahiriyah, dan madhab itu banyak, tidak 4 itu saja. Cuman yang masyhur, yang terkenal adalah 4. Sehingga beliau mengatakan al-a'immah al-arba'ah. Jadi para ulama yang 4, begitu juga dengan ulama-ulama yang lainnya, illa man syadza, kecuali yang memang menyelisihi, ya, muttafaquna ala wujubiha fi urudit tijarah. Mereka semua sepakat tentang apa? Kewajiban menzakati dalam barang dagang-dagangan. Ya, barang dagangan. Sawa'un kanat tajir muqiman au musafiron. Entah si tajir ini si pedagang ini adalah seorang yang mukim atau musafir, kan ada. Ya. Jadi ada orang yang memang pedagang, dia pindah-pindah terus. Ya, tidak menetap dalam satu kota. Dia pindah terus, sekarang di sini di daerah ini, nanti besok di daerah ini, sebulan lagi pindah terus. Ya. Ya. Nah, jadi muqiman au musafiran. Wa sawa'un kana mutarabbisa, atau dia adalah orang yang mutarabbis. Mutarabbis itu adalah huwa alladhi yashtari tijarah waqta ya rukhsiha wa yudakhiruha ila waqtin irtifa'i sir. Yaitu mutarabbis di sini adalah orang yang menyimpan, maksudnya dia kalau murah dia beli sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan, ya, barang itu disimpan, baru setelah itu nanti kalau harganya sudah naik baru dijual. Tapi ya ini namanya mutarabbis. Cuman kalau yang disimpan itu adalah barang pokok, itu tidak boleh. Semacam beras dia beli dulu semua, atau kayak kemarin namanya ya kayak kasusnya dulu kan minyak tanah, bensin dan sebagainya ditimbun. Ya dibeli dulu semua, santi barangnya langka. Kalau barangnya langka kan berarti harganya melonjak. Ini tidak boleh dalam Islam. Karena apa? Itu kebutuhan pokok. Tapi kalau selain kebutuhan pokok itu diperbolehkan. Beli di saat dia masih murah. Ya, nanti kalau sudah mahal disimpan dulu. Nanti kalau sudah mahal baru dijual. Itu namanya mutarabbison. Ya, atau seperti itu si penjual tadi
Au mudiron, atau dia sendiri yang memang mengatur, ya, kat tujar alladhi fil hawanid, yaitu penjaga toko, langsung dia yang punya toko, dia yang langsung jaga. Ya, dia yang standby dijaga di toko tersebut. Sawaun kanat at-tijarah meski begitu juga at-tijarah, ya, yaitu pakaian, ya, min jadid, ya, aul labis, ya, yaitu di sini senjata, entah dia nanti jual beli senjata maupun pakaian, ya, au ta'aman, atau yang dijual adalah makanan, ya, min qutin au fakihah, entah itu makanan pokok atau buah-buahan, atau idam, atau sayur-sayuran, au ghairi dzalik. Lauk pauk, ya, au ghairi dzalik, atau selain daripada itu, artinya yang intinya makanan. Au kanat aniyah kal fakhar, atau mungkin juga alat-alat perabotan, ya, wa nahwihi, dan selainnya, au hayawan, atau dia jual hewan, ya, min raqiqin, mungkin nanti hamba sahaya, au khail, atau dia jual beli kuda, au bighal, dia jual beli bighal itu kan perkawinan antara kuda dengan keledai, atau dia jual hamir, yaitu keledai, au ghanam, atau dia jual ghanam mu'allafah, atau kambing yang memang diberi makan, ya, au ghairu dzalik, atau selain daripada itu. Fattijarat hiya aghlabu amwali ahli al-amsar al-batinah. Maka jualan, ya, perdagangan itu, ya, biasanya adalah yang paling umum, yang paling banyak dilakukan oleh penduduk kota, ya, dan ada yang memang tersembunyi, tidak kelihatan, ya. Kama annal hayawanat al-masyiyah hiya aghlabul amwal az-zahirah. Begitu juga hewan-hewan yang diternakkan, itu termasuk adalah harta juga, harta yang memang biasanya dimiliki, ya, oleh orang, dan az-zahirah, tampak. Ya, jadi kalau orang sebagai peternak itu kan tampak dia hartanya, tapi kadang-kadang ada memang orang itu ya dari rumahnya kelihatan biasa saja, ternyata kalau masuk ke dalam, subhanallah, ternyata semuanya isi barang, di dalamnya isi barang dagangan dan sebagainya, tidak terlihat. Tapi memang pada umumnya penduduk kota memang penghasilan mereka adalah dari perdagangan, ya. Sehingga tadi sudah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya, ya, perdagangan itu pokoknya segala sesuatu barang yang memang diperjualbelikan. Entah nanti jual beli senjata, mau jual beli tadi dikatakan pakaian, atau nanti jual beli makanan pokok, atau makanan yang semacam makanan ringan dan sebagainya, ya, terserah. Atau dia jual beli hewan, ya, dan sebagainya. Pokoknya intinya adalah perdagangan. Ya. Kemudian selanjutnya, wa yashtaratu liwujubiz zakah fi urudit tijarah syurut. Ada beberapa syarat, ya, tentang kewajiban zakat perdagangan, ya, zakat barang dagangan, ya. Yang pertama, an yamlikaha bi fi'lihi. Dia memiliki barang itu dengan adanya usaha, ya, dengan adanya perbuatan, seperti nanti jual beli, ya, dia dapat barang itu dari membeli, atau dia dapat barang itu dari hibah, kan ada, ya, dia dapat dari orang lain dikasih barang, awal wasiyah, atau dia dapat wasiat, ya. Berarti itu miliknya dia. Kalau ada orang sebelum meninggal, ya, padahal dia, ya, artinya dia bukan termasuk keluarga, ya, nanti kalau ini saya meninggal, kasih ini barangnya, ya, setengah, sebagian kasih ini. Dia dapat barang dari itu, memiliki barang dari wasiat, atau wal ijarah, ya, atau dia sewa.
wa ghairu dzalik min wujuhil makasib. Atau dan selain daripada itu, yang penting dia memiliki barang tersebut. Ya. Yang kedua, an yamlikaha biniyati tijarah. Dia memiliki barang tersebut dengan niatan untuk jualan. Ini dia yang sangat ditekankan. Ya, ada kan orang beli barang, ya sudah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia sudah sejak di awal, saya nanti mau beli tanah, nanti kalau ini saya jual. Ini sudah maksudnya apa? Untuk jual beli. Ya, sekarang mungkin bahasanya investasi. Tapi ketika dia katakan nanti kalau mahal saya jual. Ini namanya sudah jual beli. Ya. Atau kalau dia seandainya beli tanah tapi dengan maksud untuk besok saya mau tinggal di sini, artinya bukan untuk diperdagangkan, itu tidak. Tapi kalau sudah di awal dia membeli, dia meniatkan dirinya, ini saya mau jual nanti kalau sudah mahal. Ini sudah terhitung barang dagangan. Ya, bi an yuksida atakassub biha, dengan maksud untuk mendapatkan penghasilan dari barang tersebut. Ya, li annal a'malu binniyat, ingat segala sesuatu atau segala amal itu butuh yang namanya niat. Wat tijarah amalun. Ingat, perdagangan itu, ya berdagang itu termasuk beramal. Fawajaba iktiranun niyah, sehingga fawajaba iktiranan niyah ya bihi kasairil a'mal, maka wajib harus ada yang namanya niat sebagaimana seluruh amalan-amalan yang lain. Berarti sudah dari awal sudah ketahuan ini barang untuk dia beli barang untuk apa? Dia beli emas untuk apa? Ya, atau dia beli ini, beli itu, atau dia beli tas dan sebagainya untuk apa? Ya. Jadi kalau hanya sekedar untuk disimpan dan tanpa maksud untuk dijual kembali, dia tidak termasuk barang dagangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, antablugha qimataha nisaban min ahadi an-naqdaini. Ya, bahwasanya nilai barang tersebut itu sudah mencapai nisab. Ya, bisa nanti menggunakan salah satu dari nisab emas ataupun perak. Ya. Jadi sudah mencapai nisab. Ya, jadi boleh milih. Dia mau pakai nisab emas atau mau pakai perak. Ya. Tapi kan dari segi nilai jumlah sudah beda, ya kan? Kalau zakat kalau emas nisabnya kan 85 gram, ya. Kalau perak itu 595 gram, 595 gram. Kalau kita hitung-hitung sekarang, subhanallah, emas saja 1 gramnya itu sekitar 800 atau ya 800 ribuan lah. Ya. Sedangkan perak 1 gramnya adalah sekitar 10 ribuan. Ya, 10 ribu kali 595 ya hanya sekitar 5.950.000. Yang gitu. Kalau 10 ribu. Tapi kalau sekarang dihitung dengan harga emas, Masya Allah 85 berarti kali 800 berapa itu, beda ya, sehingga terjadi jumlah yang beda atau nilai yang berbeda dalam nisabnya nanti. Kemudian yang keempat, tamamul haul alaiha, tercapainya 1 tahun penuh, ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la zakata fi malin hatta yahulu alaihil haul. Tidak ada yang namanya zakat sampai memang kalau sudah mencapai 1 tahun penuh. Lakin lau ishtara ardan binisab minan nuqud, akan tetapi kalau dia membeli barang ya dengan harga nisab ya dari uang, au bi'arud, atau dia beli barang dagangan tapi bayarnya juga pakai barang, enggak pakai uang. Ya,
Tetapi apa? Tablughu qimataha nisaban. Tetapi barang dagangan tersebut atau barang yang dipakai untuk belanja barang dagangan lain itu kalau dinilai dengan uang itu sudah mencapai nisab. Maka di sanalah dimulai bana ala hauli mashtaraha bihi. Ya, di sanalah dimulai nisabnya. Jadi hitungan nisab itu ya untuk barang dagangan itu ya atau haul juga dimulai saat memang barang tersebut sudah mencapai nisab. Contoh, seandainya sekarang ya dia punya warung kelontong, warung biasa di rumah. Itu awal dia buka modalnya 5 juta atau modal dia buka 10 juta. Ya, awal dia buka modalnya 10 juta. Baik. Sekarang kalau kita pakai kita pakai anggap dia baru jualan buka toko itu modalnya 3 juta. Yang gampang lah, 3 juta. Ternyata apa? Nanti dia mau ngambil nisabnya perak. Nisabnya perak tadi kan 5.950.000. Kalau dia 1 gram perak itu 10.000. Ya berarti nisabnya adalah 5.950.000. Sekarang dia buka dengan modal 3 juta rupiah. Kapan dimulai dihitung? Ya. Zakat ini dimulainya dihitung kalau barang dagangannya sudah mencapai angka nisab. Ya. Kalau tahun depan ternyata apa? Tahun depan sekarang tanggal 8 Januari 2021, ternyata apa? Di tanggal berikutnya ternyata barang dagangannya itu barang dagangan dan uang yang yang di toko tersebut itu hanya ada digabungkan semua hanya ada 3 juta, tidak ada perubahan. Maka ini belum terhitung. Tapi kalau sudah mencapai seandainya dia punya 6 juta ya, ternyata apa? 6 bulan dia jualan sudah mencapai angka 6 juta. Baru 6 bulan, 6 juta. Nah, di saat itulah dimulai hitungan tahunnya. Ya, berarti ini 1 hari berarti. Kapan nanti? Berarti kalau seandainya Januari, ternyata apa? Di bulan Juni, di bulan Juni depan, artinya 5 bulan berikutnya dia barang dagangan atau harta semuanya itu ada 6 juta. Berarti di saat itulah baru dimulai, belum dikeluarkan. Ini belum dikeluarkan. Kapan dikeluarkan? Ini kan baru Juni, baru dia mencapai nisab. Belum mencapai 1 haul. Berarti nanti dilihat Juni depan berapa. Kalau Juni depan ternyata tetap 6 juta atau lebih, maka baru dia membayar zakat. Ya. Tapi kalau ternyata Juni di 2022 ternyata menurun, yang dulunya di Juni 2021 6 juta, ternyata di Juni 2002 menurun. Jumlahnya hanya 5 juta. Berarti dia belum wajib melaksanakan zakat. Kenapa? Karena zakat itu syaratnya harus haul dan sudah nisab. Nah ini ya. Jadi 4 syarat yang harus diperhatikan dalam syarat perdagangan. Saya ulangi. Yang pertama adalah kepemilikannya karena ada usaha. Yang kedua, kepemilikannya karena memiliki barang tersebut diniatkan untuk dijual kembali. Yang ketiga, harga atau nilainya sudah mencapai nisab. Yang keempat, sudah mencapai 1 tahun penuh. Allahu a'lam. Ada pertanyaan di sini. Apakah boleh ketika misalkan ana membayarkan zakat kepada
orang yang berhutang kepada ana dengan syarat agar dia mengembalikan lagi kepada ana sebagai perlunasan hutangnya kepada ana. Ini bingung. Ya. Apakah boleh ketika misalkan ana membayarkan zakat kepada orang yang berhutang kepada ana dengan syarat agar dia mengembalikan lagi kepada ana sebagai pelunasan hutangnya kepada ana? Subhanallah. Baik. Kita punya ya kita dihutangi oleh orang. Ini ada pertanyaan ini, ya. Bolehkah saya bayar zakat kepada orang yang berhutang kepada saya? Tapi syaratnya nanti kalau dia dapat uang ini harus dia kembalikan kepada saya. Baik, Masya Allah. Saya di awal saya katakan Allahu a'lam. Kalau memang mau ya sudah lunasi hutangnya. Nggak usah jangan dihitung. Artinya lunasi, nggak perlu dikasih zakat. Ya, tapi kan kita pingin artinya ngelepas ya. Berarti di sini kan ada namanya piutang. Ya, piutang. Jadi kalau zakat, apakah piutang itu dimasukkan ke dalam zakat atau tidak? Itu sebenarnya nanti akan terhitung juga. Ya. Dia akan dihitung, ternyata piutang piutang itu juga akan masuk bagian dari zakat. Tapi piutang di sini adalah piutang yang memang bisa diharapkan dikembalikan. Artinya kemungkinan orang itu bisa mengembalikan. Tapi kalau orang itu tidak bisa mengembalikan ya sudah. Berarti dia tidak terhitung. Artinya tidak dianggap tidak ada harta itu. Tapi kalau seandainya ada kemungkinan untuk balik ya sudah. Berarti harta tersebut dimasukkan. Kemudian apakah kita boleh berzakat? Kalau dia memang berhak untuk mendapatkan zakat, silahkan. Ya, kalau dia memang berhak untuk mendapatkan zakat, silahkan berikan. Tapi syarat zakat yang kita berikan itu harus balik kepada kita. Ini saya katakan Allahu a'lam. Ya, zakat yang itu balik kepada kita, Allahu a'lam. Mungkin coba nanti kami cari lagi referensinya atau silakan nanti bertanya kepada asatidz yang lain ya tentang syarat hutang yang kita berikan itu harus dikembalikan kepada kita. Ya, zakat yang kita berikan itu harus dikembalikan kepada kita sebagai bayar hutangnya dia. Allahu a'lam, saya katakan Allahu a'lam. Baik, yang selanjutnya, ana berencana ingin segera menikah dan menabung. Amin ya. Sejumlah uang untuk persiapan pernikahan ana. Yang ana tanyakan, apakah simpanan tabungan ana itu terkena zakat? Baik. Jadi kan dia simpan, dia artinya nabung nih. Jadi tabungan ini kira-kira kena zakat apa tidak? Ya kena. Meskipun nanti tabungan ini digunakan untuk digunakan untuk mau pernikahan. Kalau sudah artinya kan nanti kan tentu ada namanya syarat ya. Syarat sahnya nanti harus mencapai nisab, harus mencapai haul. Kalau seandainya sekarang emas ya, kalau dia punya harta anggap sekarang emas itu kan 80, anggap kalau seandainya emas 1 gramnya 1 juta, kita gampangnya kan 85 gram berarti 85 juta. Kalau dia ngumpulin uang, ternyata cuma 50 juta. Apakah terkena zakat? Belum. Kapan terkena zakat? Saat hartanya sudah mencapai angka yang tadi kalau emas 1 juta ya per gram. Saat angkanya sudah mencapai 85 juta. Itu pun baru dikatakan sebagai start. Kapan nanti? Tahun depan baru membayar zakat. Tidak hari itu. Ya, jadi ini persiapan yang dia menabung, persiapan untuk menikah ya. Nah ini, ya mudah-mudahan lah Allah berikan kemudahan ya, amin. Kemudian yang ketiga, mohon, masya Allah pencerahannya. Apakah boleh ketika ana meminjam uang di bank ribawi untuk membayar zakat? Apakah boleh ketika ana meminjam uang di bank ribawi untuk membayar zakat? Baik, kalau seandainya ternyata nanti kan kita ada orang usaha tapi minjem. Ya, usaha tapi
minjem. Nanti akan ada sebenarnya, silahkan nanti antum buka untuk lebih jelas. Kan sekarang gampang nih di internet dan sebagainya, gampang nyari bagaimana cara hitungannya. Jadi hutang yang artinya nanti kan sebenarnya zakat perdagangan ini pertama dihitung dulu modalnya. Ya, barang dagangannya dihitung semua. Barang dagangannya dihitung semua, harga barang tersebut dihitung dengan harga saat itu. Bukan waktu membeli. Ya, waktu membeli siapa tahu 2 tahun atau setahun yang lalu barangnya cuma belum laku saja. Setahun atau 2 tahun yang lalu dia beli. Ya kan? Jangan dihitung yang waktu beli, tidak, waktu hari itu. Ya. Hari ini dia mau ingin menghitung zakatnya hari ini, harga barang hari ini, harga pokoknya. Ya dihitung, kemudian dia punya modal, biasanya kan ada simpan uang juga. Nah, itu juga dihitung. Berapa? Ya. Nanti anggaplah seandainya terkumpul 100 juta. Nanti 100 juta itu dikurangi lagi. Berapa hutang yang harus dia bayar tahun ini atau pada jatuh tempo hari ini. Ya, jatuh tempo pada bulan pada waktu ini. Berapa dikurangi lagi. Kalau ternyata jatuh tempo hutang pada waktu ini, ya waktu kewajiban zakat, maka itu masih dikurangi lagi. Ternyata hutangnya 60 juta harus dibayar. Berarti kan berkurang menjadi 40 juta. Ya. Jadi harta yang dihitung sebagai harta yang dizakati itu adalah harta yang bersih. Ya, dikurangi dari zakat, dikurangi dari hutang, ya saat itu jatuh tempo, kemudian dikurangi lagi nanti kalau seandainya ada pembayaran waktu itu pembayaran karyawan, bayar ini bayar itu, Bu. Ya, diselesaikan dulu semuanya, baru setelah itu hitung, ya. Di saat memang sudah bersih hartanya, tidak ada lagi kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, jadi dibayarkan dulu di tempo itu. Intinya adalah yang penting apakah nanti kalau dia minjem di bank ribawi gimana? Yang penting kalau memang seandainya waktu itu belum jatuh tempo, hartanya sudah mencapai nisab dan haul, dia tetap dibayarkan. Masalah pinjaman ribawinya itu terserah, artinya ya dosa ribawinya tetap ada. Tapi harta yang dia miliki ini berapa? Ya, berapa? Yang saya tadi katakan hutang jatuh yang jatuh tempo waktu itu. Kalau yang masih lama itu tidak terhitung. Jadi digabungkan dulu semuanya. Ya, Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, untuk zakat emas yang bercampur dengan berlian atau permata, itu bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Berlian dan permata tidak ada zakatnya. Ya, sekali lagi, tidak ada namanya zakat berlian dan zakat permata. Yang ada namanya zakat emas dan perak. Terus kalau kita punya berlian dan permata, kalau niatnya sekarang pedagang berlian dan permata, apakah apakah ada zakatnya? Ada zakat perdagangan. Ya. Itu namanya zakat perdagangan. Jadi kalau dia beli permata, dia simpan, itu tidak ada zakatnya. Begitu juga dia beli berlian, dia simpan, itu tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya hanya emas dan perak. Ya. Jadi kapan dizakatkan permata dan permata dan berlian? Saat memang dia diniatkan untuk diperdagangkan. Allahu a'lam. Ana sedang bekerja sama dalam suatu bisnis perusahaan dengan seorang dan kami mendapatkan keuntungan. Ana sedang bekerja sama dalam suatu bisnis perusahaan dengan seseorang dan kami mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Yang Ana tanyakan, kewajiban zakat itu per individu Ana atau orang yang Ana ajak kerjasama, atau langsung dari hasil kerjasama itu keuntungannya dipotong langsung zakatnya. Baik, kan kemarin sebenarnya kita sudah belajar yang intinya kalau punya sama-sama punya perusahaan. Ya, sama-sama punya toko. Ya. Jadi nanti akan dihitung kalau dia memang artinya di sini join, dihitung joinnya. Semuanya dihitung. Ya, makanya di sini nanti masuk ya
akan dihitung. Kalau dia seperusahaan kan ada nanti yang punya saham-saham itu juga. Tapi nanti besar zakatnya itu disesuaikan dengan memang sahamnya dia. Kalau dia sahamnya 75%, yang satu 25%, ya yang ini keluarnya 75%. Kalau seandainya ternyata satu perusahaan, anggaplah 200 juta semua totalnya, barang dagangannya. Artinya semuanya 200 juta. Ya sudah, dia punya di sini 150 juta, yang ini punya 50 juta. Berarti kan nanti dalam 200 juta itu 2,5%-nya berapa? Ya, 200 juta. Ya, kalau 200 juta 2,5%-nya berarti sekitar 5 juta. 5 juta berarti sekarang 5 juta ini 75%-nya itu milik yang punya saham 75%, yang yang 25% milik yang tadi yang punya saham 25%. Berarti sekarang 5 juta. Ya, 75%-nya berapa? Begitu juga 5 juta 25%-nya berapa? Berarti kalau 5 juta 25%-nya kan sekitar 5 juta berarti 1.250.000. Yang ini 3.750.000. Nah, berarti digabungkan menjadi 5 juta. Ya, ini kalau memang satu perusahaan memang ya sudah bekerja sama. Dihitung. Berarti yang siapa yang menghitung? Ya udah yang muslim ini. Kecuali kalau nanti ternyata yang diajak kerjasama non muslim. Kalau non muslim baru dipisah. Ya, berapa ini harta saya dalam saham ini? Sudah tidak mencapai nisab? Ya, dihitung dengan persenan saham kita juga. Oh, ternyata belum sampai, ya sudah berarti belum. Intinya adalah yang dalam satu perusahaan itu adalah karena syarat dari zakat itu adalah yaitu beragama Islam. Berarti orang kafir tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wa kaifiyatu ikhraji zakatil urud. Bagaimana cara mengeluarkan zakat perdagangan? Annaha taqumu inda tamamil haul bi ahadi an-naqdaini. Yang pertama dihitungnya haul itu ya dimulai saat sudah mencapai nisab dari salah satu dua tadi, emas atau perak. Yang mana dia pilih ya? Awil emas atau perak. Wa yura'i fi dzalika al-ahazzu lil fuqara. Dan perlu diperhatikan kira-kira mana yang lebih membahagiakan orang fakir. Ya, mana yang lebih membahagiakan orang kafir. Ya, orang fakir, yaitu orang fakir, orang miskin. Kita kan pinginnya ya kalau bisa zakat itu hitungannya menggunakan emas, kan tinggi berarti bayar. Ya, satu sisi sedangkan orang fakir pingin mendapatkan bantuan. Ya, maka banyak ulama yang menyarankan hitungan zakat perdagangan itu nisabnya adalah menggunakan perak. Ya. Nisabnya menggunakan perak. Berarti angkanya itu siapa yang punya barang dagangan itu 6 juta ya, 5.950.000. Sekali lagi, kalau 1 gram perak itu harganya 10.000. Berarti 5.950.000. Anggap dia punya dia punya dagangan 6 juta. Ya, ini biasanya lebih diharapkan oleh orang-orang fakir miskin agar terus berjalan. Kalau nunggu 85 juta kan kelamaan. Butuh berapa tahun berarti tidak keluar-keluar zakatnya. Yang diharapkan orang miskin tiap tahun ada turun yang namanya zakat karena ini untuk menutupi kebutuhan mereka. Maka dikatakan wa yura'i fi dzalika al-ahazzu lil fuqara. Kira-kira mana yang lebih membahagiakan orang fakir. Ya, fa idza quwimat wa balaghat qimatahu. Kalau sudah ditakar ya. Kemudian
mencapai angka atau nilai nisaban bi ahadin naqdain, mencapai salah satu di antara dua mata uang, emas maupun perak, ukhrija rub'ul usyur min qimatiha, maka dikeluarkan 2,5% dari nilainya. Wala yu'tabaru mashtaraita bihi, dan tidak dihitung barang dagangan tersebut waktu engkau membelinya. Ini yang saya katakan tadi. Jadi barang dagangan itu dihitung ya pada saat memang harga hari itu. Harga pokok hari itu. Kalau dulu dia beli karena barang belum laku agak murah atau bahkan bisa mahal. Ya. Kayak dulu masker kan waktu pertama ini kan tinggi harganya disimpan. Ya, ternyata harganya sekarang menurun. Ya, berarti adilnya adalah dinilai dengan harga barang hari itu. Bukan waktu pembelian. Bal yu'tabaru ma tusawi 'inda tamamil haul. Ya, bahkan dihitung pada saat memang sudah sempurna mencapai 1 tahun. Ya, li'annahu wa ainul adl, itulah yang namanya keadilan. Bin nisbah litajir, ya, bagi si pedagang atau si pengusaha, wa bin nisbah li ahli zakah, dan bagi orang-orang yang menerima zakat. Pas, jadi tidak ada unsur kezoliman. Kalau dihitung harga barang yang dulu berat. Ya, berat. Kadang kita lupa dengan harganya bahkan. Tapi kalau hari ini kan kita paham, oh ini pokoknya sekian. Bukan harga jual, sekali lagi. Bukan harga jual hari itu, tapi harga pokoknya berapa. Ya. Dia jual beli sembako, kan gitu. Dulu beli beras per kilonya, dia beli 5.000. Ya, setahun yang lalu ternyata sekarang harganya melonjak. Ya, harganya 10.000, ya sudah, 10.000 inilah yang dihitung. Dan ingat, dihitungnya adalah harga pokok supaya tidak menzolimi pedagangnya. Ya, ini namanya keadilan. Artinya apa? Syariat sudah mengatur semua. Ya, insya Allah apa yang disyariatkan oleh Allah itulah yang terbaik. Ya, itulah yang bisa memberikan manfaat bagi siapa saja. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Saya akhiri dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Masih pembahasan ini kita lanjut akan di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.